Ya baik pemirsa, lobby-lobby politik masih terjadi di gedung DPR MPR sana di Senayan tentunya ya Pak Sirajuddin ya. Kita mungkin bisa membahasnya secara dari jauh begitu ya, dari kemudian dari bahasa-bahasa politik, dari gestur-gestur yang kemudian tercium dari sini. 4-1 atau 5-0 begitu kalau misalnya saat ini P3 betul-betul bergabung dan juga Demokrat ikut-ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat menjadi 4-1, artinya nanti untuk kemenangan KIH 4-1 untuk artinya 4-1 atau 5-0 begitu. Ini apa perannya ke depannya? Apa maknanya ke depan dalam pemerintahan nanti? Pertama, seandainya yang terjadi itu 5-0 misalnya, buat saya itu bibit yang sangat menyuramkan bagi kelancaran pemerintahan Jokowi JK ke depan. Seandainya misalnya Jokowi JK itu berusaha memanage hubungan yang baik dengan DPR MPR, tergantung sejauh mana kemauan penguasa di DPR MPR, di DPR terutama bisa lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan dari pemerintah Jokowi JK. Ya. Tetapi kalau ternyata MPR-nya dikuasai oleh Koalisi Merah Putih juga, terbuka juga kemungkinan yang sangat besar seandainya sikap antagonistik dari Koalisi Merah Putih ini terus berlanjut dan mengembet ke MPR, bisa jadi di situ terbuka ruang untuk impeachment. Kan tidak lucu. Misalnya nanti Koalisi Merah Putih mencoba membuka kemungkinan mengimpeach Jokowi JK karena memang mereka punya alat dan bisa jadi suatu saat ada kesempatan untuk melakukan itu. Dengan salah satunya adalah dengan menggunakan posisi Demokrat yang besar itu di koalisi dengan memanfaatkan koalisi Merah Putih kalau memenangkan itu. Nah, kalau hal Demokrat saya tidak yakin Demokrat akan melakukan itu. Nah, saya punya pandangan bahwa sikap netral yang diambil Demokrat itu justru bisa menjadi pencegah, bisa menjadi pihak yang memberikan pencegah untuk impeachment terhadap peluang potensi impeachment, potensi kontrol yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih. Oleh karena itu, saya tidak yakin kalau Demokrat akan memberikan tiket itu secara gratis atau secara atau cek kosong ke Koalisi Merah Putih untuk mengambil MPR dan DPR sekaligus. Baik. Ini kalau kita lihat tadi untuk masalah nama yang diajukan oleh DPD, ini kemudian apa ulasan Anda atau analisa Anda terhadap sosok yang kemudian menjadi pilihan dari DPD untuk dimajukan sebagai ketua MPR? Apakah dia juga punya peran sentral dalam kemudian menjadikan lobby-lobby menjadi lebih cair di antara beberapa partai ini? Ya, saya kira ya seandainya Irman Guzman, seandainya yang lain, misalnya Faruk atau siapalah yang kemarin. Bukan Oso gitu. Bukan Osman Sabtaodang. Saya kira sikap dari Koalisi Merah Putih akan berbeda. Pertama, Oso sendiri problematik bagi Koalisi Merah Putih karena hubungan politik antara Oso dengan Prabowo di HKTI lalu yang lainnya juga. Itu jelas antagonistik dan tidak harmonis. Nah, lebih jauh lagi adalah ini hubungan Oso yang ditengarai dekat dengan kubu Jokowi JK selama ini. Dan jika itu yang terjadi, maka jelas posisi politik yang akan diambil Oso ke depannya tidak akan cukup menguntungkan untuk Koalisi Merah Putih, bahkan akan ke Koalisi Indonesia Hebat. Apa ini juga menunjukkan bahwa Koalisi Indonesia Hebat juga berhasil melobi DPD atau bagaimana nih? Saya kira sampai akhirnya nama itu muncul. Saya kira di situ ada peran Koalisi Indonesia Hebat, tapi di situ juga ada peran Ketua DPD-nya, Irman Guzman yang dekat dengan Demokrat. Irman lah yang memberikan ruang untuk 9 kandidat itu dites secara terbuka di lingkungan DPD sendiri. Dan saya kira proses politik yang berlangsung di DPD kemarin sudah cukup terbuka dan sudah cukup demokratik dari sisi partisipasi anggota DPD. Tetapi hanya karena Osman Sabtaodang ini tidak memberi prospek keuntungan politik bagi Koalisi Merah Putih, maka
tetap saja didesak untuk memunculkan nama alternatif yang lain. Iya, untuk sumber baik Pak Sirajudin. Overall, secara keseluruhan kemudian sidang MPR ini kenapa menjadi sangat-sangat penting? Apakah ini berhubungan dengan adanya wacana ingin dikembalikannya pemilihan presiden ke MPR dari yang langsung ke MPR? Ini menjadi penting karena hal tersebut atau bagaimana? Ya, saya kira dua hal yang bisa saja ada sejumlah isu penting yang mereka sedang pertaruhkan saat ini. Tetapi setidaknya ada dua hal. Yang pertama, ini soal sejauh mana masing-masing koalisi ini menjaga keseimbangan di parlemen. Nah, Koalisi Merah Putih ingin dua-duanya. Dengan demikian mereka bisa mendikte pemerintah, bisa mengontrol pemerintah, bisa menjalankan agendanya. Secara spekulatif bisa jadi mereka ingin mencoba mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar dan memberikan kekuasaan lebih besar ke MPR. Masalah pemilihan presiden, ya? Masalah pemilihan presiden. Itu satu hal. Yang kedua, bagi Koalisi Indonesia Hebat, bukan soal amandemen dan itu saja, tetapi resiko bagi keberlangsungan tugas Jokowi dalam 5 tahun ke depan. Masalah impeachment tadi, ya? Karena dengan konflik yang nanti berpotensi menguat, seandainya tidak ada yang melicinkan hubungannya DPR dengan pemerintah, bisa jadi menggeser ke arah pemakzulan itu. Dan itu mungkin terjadi jika pimpinan di MPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Hebat berusaha itu ada di pihak dia untuk menjaga balance itu. Pak Sirajudin, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini dan pemirsa Special Report akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.